Perkenalkan, saya Raskia Ayu Putri Afisa dengan NIM 24121035 ingin mempresentasikan materi mengenai ulcus diabeticum. Ulcus diabeticum merupakan luka terbuka yang umumnya terjadi pada bagian kaki penderita diabetes mellitus. Luka ini sulit sembuh karena adanya gangguan aliran darah dan kerusakan syaraf akibat kadar gula darah yang tinggi dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kaki menjadi kurang sensitif terhadap rasa sakit sehingga luka sering tidak disadari dan akan berkembang menjadi lebih parah. Ulcus diabeticum itu sendiri menjadi salah satu komplikasi kronis diabetes mellitus yang paling sering terjadi dan sangat membutuhkan perawatan khusus. Selanjutnya ada penyebab ulcus diabeticum. Penyebab utama itu ada kadar gula darah yang tinggi, di mana kadar gula darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah dan syaraf. Yang kedua, neuropati diabetik atau kerusakan syaraf yang menyebabkan penderita tidak bisa merasakan luka atau tekanan pada kakinya. Yang ketiga, sirkulasi darah buruk, di mana sirkulasi darah buruk ini bisa membuat proses penyembuhan luka menjadi lebih lambat. Yang keempat, ada infeksi bakteri. Infeksi bakteri yang masuk ke area luka dapat memperparah kondisi dan meningkatkan risiko komplikasi. Yang kelima, trauma atau luka kecil pada kaki. Luka kecil ini disebabkan oleh gesekan saat menggunakan alas kaki yang tidak sesuai. Faktor risiko yang pertama, diabetes tidak terkontrol. Yang kedua, kebiasaan merokok. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, kurang menjaga kebersihan kaki. Yang kelima, penggunaan alas kaki yang tidak tepat. Selanjutnya, patofisiologis dari ulcus diabeticum. Patofisiologinya dimulai dari saat kadar gula darah yang tinggi atau hyperglikemia dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan kerusakan syaraf dan pembuluh darah. Kerusakan syaraf ini mengakibatkan kaki menjadi kurang sensitif terhadap nyeri atau luka yang ada. Sedangkan gangguan pembuluh darah menyebabkan aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan berkurang. Akibatnya, luka kecil pada kaki sulit sembuh dan mudah mengalami infeksi. Infeksi yang tidak ditangani ini akan memperparah kerusakan jaringan hingga terbentuknya ulcus diabeticum. Gejala ulcus diabeticum. Yang pertama, pada luka terbuka di kaki. Biasanya itu ada di bantalan kaki, tumit, dan sisi kaki yang sulit untuk disembuhkan. Yang kedua, terdapat kulit kemerahan, bengkak, atau perubahan warna di sekitar area luka. Yang ketiga, nyeri ringan atau tidak teratur karena neuropati. Pada beberapa kasus ini, penderita juga mengalami mati rasa karena neuropati tersebut. Yang keempat, keluar cairan nanah atau bau tidak sedap jika sampai terinfeksi. Komplikasi ulcus diabeticum. Yang pertama, infeksi berat, di mana infeksi berat ini dia infeksinya yang bisa menyebar lebih dalam ke jaringan, bahkan bisa sampai ke tulang-tulang. Yang kedua, gangren. Dikarenakan infeksi berat ini bisa menyebabkan gangren atau kematian jaringan akibat kurangnya aliran darah. Yang ketiga, ada amputasi. Amputasi ini menjadi salah satu tindakan terakhir untuk mencegah penyebaran infeksi tersebut. Yang terakhir ada penurunan kualitas hidup, di mana penyakit ulcus diabeticum ini juga dapat menurunkan kualitas hidup penderita karena penyakit ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga membutuhkan perawatan jangka yang panjang. Pencegahan ulcus diabeticum. Pencegahan ini sangat penting dilakukan oleh penderita diabetes mellitus. Salah satu cara utamanya adalah menjaga kadar gula darah tetap terkontrol dengan cara melalui pola makan yang sehat, olahraga, dan konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Penderita juga dianjurkan memeriksa kondisi kaki setiap harinya untuk memastikan tidak ada luka atau lecet. Selanjutnya, menjaga kebersihan kaki, menggunakan alas kaki yang nyaman, serta menghindari berjalan tanpa alas kaki, dan juga harus rutin kontrol kesehatan. Adapun penata laksanaannya. Penata laksanaan ini dilakukan berdasarkan kondisi luka dan tingkat keparahannya. Yang pertama, perawatan luka dilakukan dengan membersihkan luka secara rutin dan menjaga kelembapan area luka. Jika terdapat infeksi, dapat diberikan antibiotik. Kadar gula darah juga harus dikontrol agar proses penyembuhan dapat berjalan dengan optimal. Pada beberapa kasus dilakukan juga tindakan debridement, yaitu membersihkan jaringan mati pada luka serta pentingnya dilakukannya edukasi kepada pasien dan keluarga. Yang terakhir ada kesimpulan. Ulcus diabeticum merupakan salah satu dampak jangka panjang dari diabetes mellitus yang ditandai dengan munculnya luka di area kaki sebagai akibat dari kerusakan syaraf, masalah sirkulasi darah, dan infeksi. Situasi ini biasanya terjadi akibat kadar gula darah yang tetap tinggi dalam waktu yang lama, yang menyebabkan proses penyembuhan luka menjadi terhambat.
Jika diatasi dengan baik, ulkus diabetikum bisa mengakibatkan masalah serius seperti infeksi yang parah, gangren, bahkan sampai amputasi. Oleh karena itu, melakukan pencegahan melalui pengelolaan kadar gula darah, menjaga kebersihan dan kesehatan kaki, melakukan pemeriksaan secara berkala, serta memberikan perawatan yang tepat dan cepat sangatlah vital untuk meminimalkan resiko komplikasi dan meningkatkan kualitas dan dapat meningkatkan kualitas hidup bagi individu yang mengidap diabetes. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.